Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang membran sel, volume transport melalui membran, dan potensial membran sel. Dengan anggota kelompok, saya Iskandar Zulkarnain dan juga Septian Imam Wahyudi. Next. Nah, apa itu membran sel? Membran sel atau bahasa Inggris sel, membran, plasma membran, dan plasmalemma adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel, terutama untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Membran sel itu berupa selaput tipis, disebut juga membran plasma. Debal membran sel itu antara 5-10 nanometer, dan 1 nanometer itu sama dengan 1 × 10⁻⁹ meter. Membran sel apabila diamati dengan mikroskop cahaya tidak terlihat jelas, tetapi keberadaannya dapat dibuktikan pada waktu sel mengalami plasmolisis. Nah, membran sel terdiri dari molekul protein, lapisan senyawa lipid atau fosfolipid, air, karbohidrat, dan sejumlah kecil kolesterol. Setiap lapisan mengandung senyawa alifatik yang terdiri dari gugus lipid dan fosfat. Gugus lipid dari fosfolipid tidak menyukai air atau hidrofobik, sedangkan gugus fosfat lebih menyukai air atau hidrofilik. Gugus lipid sering disebut ekor dan gugus fosfat disebut kepala. Setiap fosfolipid dipasangkan satu sama lain untuk membentuk dua lapisan ganda fosfolipid yang berlawanan. Reaksi biokimia dalam metabolisme sel membutuhkan zat-zat tertentu nutrisi tertentu, contohnya nutrisi, O2, dan lain-lain dari luar sel, dan juga digunakan untuk membuang sisa metabolisme yang boros seperti CO2 dan lain-lain. Nah, invasi zat ke dalam sel dan ekskresi zat tertentu dari sel diatur oleh membran plasma. Gambar di samping adalah gambar membran plasma. Nah, teori tentang membran plasma itu telah dikenal semenjak Overton menemukan bahwa membran plasma itu terdiri dari sederet molekul fosfolipid yang membentuk lapisan. Nah, fosfolipid itu merupakan senyawa yang bersifat hidrofilik atau pada daerah kepala yaitu gugus fosfat, dan hidrofobik pada daerah ekor yaitu asam lemak. Dengan demikian dapat berfungsi sebagai penyekat karena lapisan air di luar protoplasma tidak dapat masuk ke dalam sel. Nah, sifat-sifat membran sel. Yang pertama itu ada selective permeable. Nah, sifat semi permeable ini dapat disebabkan oleh dua lapis lipid maupun proteinnya. Bagian membran hidrofobik itu menghalangi transport ion dan molekul polar yang bersifat hidrofobik seperti hidrokarbon, karbon dioksida, dan oksigen yang dapat larut dalam membran dan dapat melintasinya dengan mudah. Molekul sangat kecil yang polar tetapi tidak bermuatan juga dapat melewati membran dengan cepat. Contohnya itu adalah air dan etanol yang cukup kecil untuk lewat di antara lipid-lipid membran. Nah, bila lapisan lipid tidak sangat permeable terhadap molekul polar tak bermuatan yang lebih besar seperti glukosa dan gula lainnya, dua lapis ini juga relatif tidak permeable terhadap semua ion sekalipun ion itu sangat kecil seperti H+ dan Na+. Yang kedua ada sifat fluiditas membran. Nah, membran bukan lembaran molekul statis yang terikat kuat di tempatnya. Membran ditahan bersama terutama oleh interaksi hidrofobik yang jauh lebih lemah dari ikatan kovalen. Seperti fluiditas membran ditentukan oleh faktor-faktor seperti pergerakan fosfolipid, ketidakjenuhan asam lemak, adanya kolesterol, kerikatan protein pada filamen sitoskeleton. Yang C, dinamis. Yang dinamis dari selaput plasma adalah molekul-molekul dari selaput plasma, yaitu fosfolipid dan protein. Nah, fosfolipid pada suhu normal atau misal 37 derajat pada prokariota akan berada dalam kondisi normal. Nah, tetapi pada suhu yang lebih tinggi, fosfolipid akan menjadi mudah bergerak. Demikian juga bila lebih pendek asam lemaknya, maka akan makin mudah bergerak. D. Sebagai membran mozaik. Membran plasma disebut mozaik karena letak komponen atau protein yang tidak teratur. Hal ini memudahkan transporasi zat
Membran plasma dan membran berbagai macam organel masing-masing memiliki koleksi protein yang unik. Sampai saat ini telah ditemukan lebih dari 50 jenis protein dalam membran plasma yang tersusun dengan pola yang tidak teratur. Asimetris. Molekul-molekul lipid penyusun lapisan bagian luar selaput plasma berbeda dengan penyusun bagian dalamnya. Demikian pula molekul-molekul peptida dan karbohidratnya. Sebagian besar karbohidrat terdiri dari glikolipid, glikoprotein, dan proteoglikan. Karbohidrat ini hanya ada pada permukaan luar membran plasma. Karena itu, pada bagian luar susunannya lebih kompleks. Hal ini untuk mendukung fungsinya sebagai reseptor molekul-molekul khusus maupun agensia khas seperti virus dan bakteri. Selain itu juga dapat sebagai reseptor terhadap perubahan lingkungan seperti suhu, intensitas cahaya, dan lain-lain. Lalu ada fungsi membran plasma. Membran plasma mempunyai fungsi yang sangat kompleks. Membran bukan sekedar kulit inert yang membungkus sel dan bukan pula struktur statis yang tetap, karena membran menjalankan banyak fungsi dinamis yang kompleks. Membran bersama organel-organel sel lainnya menjalankan banyak fungsi yang dinamis. Secara umum, fungsi membran adalah sebagai berikut. A. Sebagai pembatas antara lingkungan di dalam sel dengan lingkungan di luar sel, dan di antara lingkungan dalam organel dengan lingkungan dalam sitoplasma. B. Mengatur permeabilitas membran terhadap senyawa-senyawa atau ion-ion yang melewatinya. Permeabilitas terutama diatur oleh protein integral. C. Sebagai protein mengenal atau reseptor molekul khusus seperti hormon, antigen, metabolisme, maupun agensia khas seperti bakteri atau virus. Selain itu, selaput sebagai suatu kelompok molekul juga dapat berfungsi sebagai reseptor terhadap perubahan suhu, intensitas cahaya, dan lain-lain. Fungsi membran plasma yang kedua, D. Sebagai jalan untuk keluar masuk zat dari luar ke dalam sel atau sebaliknya. Bagian transport ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya. Yang E. Penyedia enzim. Karena membran plasma berfungsi sebagai sebuah sarana terselenggaranya aktivitas seluler yang terorganisasi. Sebagai contoh, enzim sitokrom yang terlibat dalam respirasi merupakan bagian dari membran mitokondria. F. Berperan dalam transduksi energi. Perubahan satu jenis energi ke bentuk lain atau transduksi merupakan hal yang penting dalam aktivitas makhluk hidup, dan membran secara langsung berhubungan dengan hal ini. Contoh pada tumbuhan di mana kemampuan sel tumbuhan untuk menangkap energi matahari dan merubahnya dalam bentuk energi kimia yang terkandung dalam karbohidrat. Baik, transport melalui membran akan disampaikan oleh Mas Septian Imam Wahyudi. Pada subbab transport melalui membran. Sebagai pembatas, membran plasma mencegah terjadinya pertukaran bebas antar zat yang satu dengan yang lain. Tapi pada saat yang bersamaan, membran plasma juga berfungsi sebagai sesuatu yang menyediakan sarana komunikasi di antara ruang. Secara umum, terdapat dua macam proses transport melalui membran sel, yaitu transport pasif dan transport aktif. Pada transport pasif, terdapat difusi. Nah, difusi itu gerakan molekul dari suatu daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah lain dengan konsentrasi yang lebih rendah. Gerakan pada peristiwa difusi disebabkan oleh energi kinetik molekul-molekul tersebut. Difusi sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu difusi sederhana dan difusi dipermudah, atau yang sering disebut dengan difusi bersyarat atau difusi berfasilitas. Nah, untuk yang pertama, difusi sederhana. Pada difusi sederhana, molekul bergerak searah dengan gradien konsentrasi. Pada difusi bebas, zat berdifusi langsung atau bebas, tanpa memerlukan protein karier. Nah, dan yang kedua, yaitu difusi bersyarat atau berfasilitas. Pada prinsipnya, difusi berfasilitas sama dengan difusi bebas, yaitu dalam hal diperlukan adanya perbedaan konsentrasi dan dalam prosesnya tidak memerlukan energi. Sedangkan perbedaannya adalah pada proses difusi, di mana gerakan senyawa melewati membran jauh lebih cepat karena adanya protein karier pada membran.
Yang kedua ada osmosis. Pengertian dari osmosis adalah perpindahan molekul dari larutan konsentrasi rendah atau hipotonis menuju konsentrasi tinggi atau hipertonis melalui membran semi permeable. Kondisi akhir dari peristiwa osmosis ini diperoleh yaitu larutan isotonis. Isotonis adalah konsentrasi yang sama untuk dua larutan, walaupun pada akhirnya nanti akan memiliki volume yang berbeda. Lalu selanjutnya yaitu transport aktif. Energi yang digunakan dalam transport aktif yaitu berupa ATP. Nah, transport aktif berjalan dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi tinggi. Kondisi akhir dari transport aktif adalah tercapai keseimbangan di dalam sel. Nah, pada transport aktif diperlukan energi, terutama bersumber pada ATP sendiri. Salah satu contohnya yaitu ion Na+ dan K+. Lalu selanjutnya yaitu sitosis. Sitosis adalah transport yang melibatkan membran pecah. Proses ini melibatkan lisosom, berarti sel dicerna dan ditransfer dalam vesicula. Pada bagian sitosis yaitu terdapat endositosis. Nah, endositosis merupakan peristiwa pembentukan kantong membran sel. Pada endositosis sendiri, makromolekul dikelilingi oleh membran plasma yang melipat membentuk vesikula. Kemudian vesikula tersebut masuk ke dalam sel. Endositosis sendiri terdiri dari 3 ya, fagositosis, pinositosis, dan endositosis yang diperantarai reseptor. Nah, untuk fagositosis itu peristiwa terjadi pada saat sel menelan partikel padat dengan pseudopodia. Selanjutnya, partikel dibungkus di dalam kantong membran yang besar. Yang kedua, pinositosis merupakan peristiwa masuknya sejumlah kecil medium kultur dengan membentuk lekukan membran sel. Peristiwa pinositosis terjadi bila konsentrasi protein dan ion tertentu pada medium sekeliling sel sesuai dengan konsentrasi di dalam sel. Yang ketiga ada endositosis yang diperantai reseptor. Hal ini terjadi ketika fluida ekstraseluler yang terikat pada reseptor spesifik yang berkumpul pada lubang yang dilapisi protein pada membran plasma. Transport ini bertujuan untuk memperoleh substansi spesifik dalam jumlah besar. Selanjutnya yaitu eksotisosis. Nah, transport melalui membran berikutnya yang termasuk transport aktif ya ini eksositosis, yaitu proses di mana sel mengeluarkan molekul atau benda-benda lainnya yang terlalu besar untuk melewati struktur membran sel. Untuk peristiwa eksotis sendiri itu kebalikan dari endositosis, di mana terjadi peristiwa pembuangan bahan atau molekul dari vesikula pada permukaan sel keluar sel, seperti yang ada pada gambar di bawah. Lalu selanjutnya itu translokasi kelompok. Translokasi kelompok adalah bentuk lain dari transport aktif, di mana zat mengalami modifikasi kovalen selama pergerakan melintasi membran. Translokasi kelompok merupakan mekanisme transfer aktif, di mana molekul dimodifikasi secara kimia selama pergerakan melintasi membran. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian dan akan dilanjutkan oleh Mas Iskandar Zulkarnain. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Septian Imam Wahyudi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.